Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, sudah menjadi kebiasaan manusia ketika dia mencintai sesuatu, pasti dia akan rindu dengan sesuatu tersebut, dan dia akan berusaha untuk melakukan segala cara agar sesuatu yang dia cintai tersebut bisa dia dapatkan. Ketika seorang suami sudah lama berpisah dengan istrinya, pasti dia akan merasa rindu dengan istrinya. Ketika seorang ayah sudah berpisah dengan anak-anaknya, pasti rindu itu akan semakin memuncak. Namun pernahkah kita berpikir, ada di sana sebuah rindu yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman, hanya dimiliki oleh orang-orang yang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita yang hadir di sini, saya juga termasuk di dalamnya, mungkin kerinduan kita hanya masih sebatas rindu dengan makanan, ya, rindu untuk mendatangi kota A, rindu untuk bertemu dengan si B, rindu untuk berkunjung ke tempat C. Jarang mungkin di hati kita ini terbesit rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Di antara doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin, yang mungkin doa ini tidak pernah terbesit dalam hati kita, ya, doa ini mungkin tidak pernah terucap di lisan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya beliau berkata, wa as'aluka bardal 'aishi ba'dal maut, was'aluka ladzatan nazar ila wajhika wa syuq ila liqa'ik fi ghairi darin mudhirrah wala fitnatin mudhillah. Ya Allah, aku meminta dan memohon kepadamu, ya Allah, berikanlah kepadaku kehidupan yang baik setelah kematianku. Was'aluka, dan aku memohon kepadamu, ya Allah, berikanlah kelezatan kepadaku untuk melihat wajahmu yang mulia, dan tanamkanlah kerinduan untuk aku bisa bertemu denganmu. Fi ghairi darrain mudhirrah, tidak ada mudarat yang bisa memberikan mudarat kepada saya, dan tidak ada fitnah yang menyesatkan. Ini di antara doa yang terucap di mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini yang beliau minta? Karena memang hati beliau rindu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kenapa kita tidak pernah terfikir berdoa sebagaimana doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena memang hati saya dan hati kita selalu yang kita fikirkan adalah dunia. Yang terkadang ibadah yang kita lakukan hanya sebatas untuk menambah atau untuk
ya, melepas tanggung jawab. Atau terkadang ibadah yang kita lakukan karena tidak enak dengan teman, dengan tetangga atau lain sebagainya. Tetapi ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang beliau merasakan kelezatan dalam ibadah itu sendiri. Sebagaimana beliau berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, istirahatkanlah ku dengan salat, karena salat itu merupakan penyejuk hatiku dan jiwaku. Fas'alallahu ta'ala syuku ila liqa'ih, wa huwa atyab ma fid dunya kama dzakara Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. La yakunu al-hamilu ala hadha asy-syuq darran mudirrah wala fitnatin mudillah li ihtimal ay yakuna khalasan mimma huwa fi min ad-darr wal fitnah aw iqayatan bimma yantadhiruhu minhuma fakana syuqqan ila Allah tabaraka wa ta'ala fi halil afi wa ni'matin wa huwa syuqul haqiqi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yurabbi fi ashabihi syuq ila Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu senantiasa menanamkan kepada para sahabatnya untuk mereka rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini merupakan nikmat di antara nikmat yang paling terbesar. Ya, seberat apapun ujian yang menimpa kehidupan seorang manusia, ketika ada rasa rindu di dalam hatinya, maka beban itu akan menjadi ringan, beban itu akan menjadi enteng untuk dirinya, karena dia sadar tidaklah matahari tenggelam dan terbit hari ini kecuali perjalananku semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali langkahku akan semakin dekat untuk bertemu dengan Allah. Ya, sehingga semakin dekat waktu untuk bertemu dengan Allah, dia semakin bahagia, dia semakin senang, dia semakin bergembira. Ya, sehingga beban yang dipikul di badannya itu semakin ringan, karena kelezatan yang akan dia dapatkan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentunya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketika ada iman dalam hati seseorang, ketika hati seseorang itu bersih. Namun sebaliknya, ketika hati seseorang penuh dengan dosa dan maksiat, justru hari pertemuan dengan Allah adalah hari yang menakutkan, hari yang mengerikan untuk dirinya. Nabi SAW menyebutkan hadis yang datang dari Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah." Barang siapa yang seseorang rindu untuk bertemu dengan Allah, cinta untuk bertemu dengan Allah, ingin untuk bertemu dengan Allah, maka Allah juga cinta untuk bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Dan barang siapa yang seseorang benci untuk bertemu dengan Allah, maka Allah juga benci untuk bertemu dengannya. Qalat Aisyah aw ba'du azwajihi. Kemudian Aisyah atau sebagian istri Nabi berkata kepada Rasul, "Inna lanaqratul maut ya Rasulullah." Bukankah kita semua benci dengan kematian? Bukankah kita semua tidak suka dengan yang namanya kematian? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa dzak." Bukan itu yang dimaksudkan wahai Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Aisyah kan mendengar informasi dari Rasulullah, siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah, Allah akan benci untuk bertemu dengannya. Nah, seseorang kan bertemu dengan Allah, tidak akan mungkin seseorang bertemu dengan Allah kecuali dengan kematian. Sementara setiap kita, kata Aisyah, adalah benci dengan kematian. Bukan begitu maksudnya wahai Aisyah, kata Rasulullah. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakinnal mu'min," sesungguhnya orang-orang beriman, "idza hadarul maut," ketika datang kepadanya detik-detik kematian, "busyira biridwanillah wa karamatihi," dia akan diberikan khabar gembira oleh malaikat ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi ini merupakan final dari kehidupan seorang beriman.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masalah ini dalam Al-Qur'anul Karim, alladzina yaquluna rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa ubshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan orang-orang yang mereka beriman dan kemudian mereka istiqomah di atas keimanannya, sebelum dia mati datang malaikat, dan malaikat tersebut berkata kepadanya, alla takhafu wa la tahzanu, jangan engkau takut dan jangan engkau bersedih. Ini kabar gembira. Kapan diberikan? Ketika malaikat itu akan mencabut nyawa kita. Apa maksudnya jangan bersedih? Jangan engkau bersedih. Apa yang telah engkau lakukan di dunia dari amalan soleh, dari keistiqoman, dari iman kau kepada Allah, maka ini semuanya akan menjadi bekal setelah kematianmu, akan menjadi bekal yang membahagiakanmu ketika engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat dia senang. Kemudian wala tahzanu, jangan kau merasa bersedih, jangan kau khawatir. Ya, apa itu kekhawatiran? Apa yang kau tinggalkan dari hartamu, apa yang kau tinggalkan dari anak-anakmu, apa yang kau tinggalkan dari warisanmu, engkau tidak perlu khawatir, karena Allah menjamin untuk menjaganya. Jadi kan ini dua hal yang mengkhawatirkan seseorang kan. Hal yang pertama, dia fikir apa yang akan saya lalui setelah kematian saya. Hal yang kedua, dia berfikir bagaimana dengan istri dan anak-anak saya, siapa yang menjaganya, bagaimana harta saya, apakah digunakan kepada tempat yang baik. Nah, orang-orang yang beriman, ya, ketika dia akan dicabut nyawa, malaikat akan mengkhabarkan kepadanya dua hal, sehingga dengannya dia akan bahagia, dengannya dia akan senang, sehingga dia ingin segera untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang-orang yang tadinya di dunia bermaksiat kepada Allah, yang tadinya di dunia dia berbuat jauh daripada ketaatan kepada Allah, maka malaikat tersebut akan berkata, ukhruji, keluarlah wahai ruh yang khabithah, keluarlah wahai ruh yang jelek. Sehingga ruh itu disebutkan oleh para ulama tafsir, dia tidak mau keluar daripada badan si pemilik ruh tadi. Kenapa? Karena dia melihat azab Allah setelahnya, dia melihat ancaman Allah setelahnya, dia melihat murka Allah setelahnya. Karena dia sulit untuk keluar, dia tidak ingin keluar dari badannya, sehingga ditarik ruh itu oleh malaikat dengan paksa, sehingga dia akan merasa sakit. Tapi berbeda dengan orang-orang beriman, kabar gembira yang datang dari malaikat, sehingga dia ingin cepat keluar dari badannya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud yang diinginkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya. Segera ingin dia bertemu dengan Allah. Kemudian falaisa syai'un ahabbu ilaihi mimma amamuh, sehingga tidak ada satu orang pun, sehingga tidak ada sesuatu yang paling dia cintai kecuali apa yang akan dia dapatkan setelah kematiannya. Maka di sana disebutkan dalam hadis, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, orang yang mereka beramal kebajikan di dunia ini, kuburnya itu, ya, di dalam kubur seakan-akan dia seperti malam pengantin baru. Terkadang kita mendatangi kuburan, ada sebagian kuburan sudah meninggal tahun 45, ada kuburan sudah meninggal tahun 30, berarti sudah berapa puluh tahun yang lalu. Itu kasat mata kita melihat meninggal tahun 30. Tetapi orang-orang yang memiliki iman, dalam kubur tersebut mereka diberikan kenikmatan oleh Allah, dan kemudian Allah nampakkan kepadanya, wahai fulan, setelah kematian engkau, ya, setelah nanti dibangkitkan, ini tempatmu dalam surga. Sehingga dia apa? Dia tidak merasa lama ketika berada dalam kuburnya. Tetapi orang-orang yang tadinya bermaksiat kepada Allah, orang-orang yang tadinya melakukan kemungkaran kepada Allah, Allah siksa dia dalam kuburnya. Kemudian Allah akan nampakkan kepadanya, setelah engkau dibangkitkan dari kuburmu, ini tempatmu dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ketika orang-orang kafir, orang-orang mujrimin, orang-orang ahlul maksiat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah, mereka mengatakan kita akan celaka.
Padahal diazab dalam kuburnya siang dan malam. Ya, dilepaskan dari siksaan tersebut, dia mengatakan kita akan celaka karena dia akan mendapatkan azab yang lebih dahsyat dari apa yang telah didapatkan dalam kuburnya. Ini maksud daripada ucapan Nabi SAW yang beliau jelaskan di sini. Fahabba liqa Allah wa ahabba Allah liqa'ah, sehingga dia cinta untuk bertemu dengan Allah dan Allah juga cinta untuk bertemu dengannya. Wa innal kafira idza hudira busyira bi'adzabillah wa uqubatih. Adapun orang-orang kafir ketika mereka akan mati, maka akan datang khobar dengan azabnya Allah dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Falaisa syai'un akrah ilaih mimma amamahu, sehingga tidak ada sesuatu yang paling dia benci apa yang akan dihadapi setelah kematiannya. Kariya liqa Allah wa kariya Allah liqa'ah, sehingga dia benci untuk bertemu dengan Allah dan Allah juga benci untuk bertemu dengannya. Ya, kemudian setelahnya kita akhiri pengajian di sore hari ini. Di antara dalil juga yang menunjukkan para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat rindu untuk bertemu dengan Allah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah ini, dan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia itu semua telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana masa tugas beliau di dunia ini sudah selesai. Kota Mekah sudah direbut, sudah menjadi kota Islam. Semua yang dibutuhkan manusia untuk menuju ke dalam surga semuanya telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Allah mengutus malaikat untuk memberikan tawaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dua pilihan. Yang pertama, Rasulullah akan diberikan dunia apapun yang beliau inginkan dari dunia ini, karena tugas beliau sudah selesai. Atau pilihan yang kedua, memilih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dipilih oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ayyuhal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah? Disebutkan hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, khataban Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, "Inna Allah khayyara 'abdan baina ad-dunya wa baina ma 'indahu, fakhtara ma indallah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada seorang hamba di antara dunia, ya, dunia apapun yang inginkan dari dunia ini akan diberikan, atau dia memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hamba ini memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak menyebutkan beliau mengatakan seorang hamba. Jelas ya? Ini khutbah disampaikan oleh Nabi beberapa hari sebelum wafat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabaka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau menangis. Faqultu fi nafsi. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri berkata pada dalam hatinya, "Ma yabka hada syekh?" Apa yang membuat nangis laki-laki tua ini? Maksudnya Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah tidak menyebutkan hal yang sedih. Rasulullah cuma mengatakan ada seorang hamba yang dia diberikan kepadanya dua pilihan. Pertama diberikan dunia, yang kedua diberikan untuk apa yang ada di sisi Allah. Ternyata hamba ini memilih sesuatu apa yang ada di sisi Allah. Normal saja nggak ucapannya? Normal kan? Nggak ada yang sedih kan? Menangis Abu Bakar Siddiq. Kemudian orang-orang berkata, "Iyakun Allah khairan abdan baina dunya wa baina ma indah, fakhtar ma indallah, fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal abdu." Abu Bakar Siddiq berkata, sesungguhnya hamba yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah beliau adalah beliau sendiri. Beliau sendiri. Tugas beliau sudah selesai. Datang malaikat menawarkan, "Ya Rasulullah, apakah engkau ingin mendapatkan dunia dan seluruh apa yang ada dalam dunia ini, atau engkau memilih untuk meninggal untuk bertemu dengan Allah?" Ternyata hamba ini memilih untuk apa? Memilih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat menangis Abu Bakar Siddiq. Di mana apa? Rasul sebentar lagi akan meninggal.
Rasul sebentar lagi akan meninggalkan kita. Rasul sebentar lagi akan hilang di dunia ini. Ini yang membuat menangis siapa? Abu Bakar Siddiq. Sangat berbeda dengan kehidupan kita para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Justru akhirat kita korbankan untuk dunia yang kecil ini. Akhirat yang kita korbankan untuk kehidupan yang fana ini. Terkadang kita tidak peduli halal dan haram. Ya, terkadang kita tahu ini akan merusak akhirat saya. Tetapi tetap kita korbankan itu semuanya untuk mendapatkan secuil dari perkara dunia. Yang terkadang dunia itu bisa kita dapatkan dan bisa kita tidak dapatkan. Tetapi Rasulullah, dunia sudah ada di tangan beliau, tinggal beliau genggam. Tapi itu bukan pilihan Nabi SAW. Beliau lebih memilih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kana Abu Bakar a'lamana, wa fi riwayah fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mukhayyar wa kana Abu Bakar a'lamana. Ya, dan Abu Bakar adalah orang yang paling cerdas di antara kami semuanya, mengetahui sesuatu apa yang tidak kami ketahui. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, mudah-mudahan para hadirin dan hadirat ini dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita semuanya, memberikan taufik kepada kita semuanya, memberikan penghargaan kepada kita semuanya untuk bisa bertemu dengan Sang Pencipta, untuk bertemu dengan Malikul Muluk, rajanya para raja, ya, penguasa yang ada di langit dan bumi, yaitu Allah Rabbul Alamin, dalam keadaan Allah ridho untuk bertemu dengan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri dan juga hadirin dan hadirat semuanya. Saya akhiri, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.